Latar belakang berdirinya ASEAN. 1. Persamaan letak wilayah atau geografis. Berada dalam wilayah yang sama dengan letak yang berdekatan di lingkup Asia Tenggara. 2. Persamaan budaya. Adanya kemiripan warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, dan adat istiadat. 3. Persamaan kepentingan. Memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakatnya di berbagai bidang. 4. Persamaan nasib. Sama-sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, kecuali Thailand. Adapun tujuan berdirinya ASEAN antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan dalam wilayah ASEAN. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan negara-negara di kawasan dan patuh pada piagam PBB. 3. Mempromosikan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Dibentuknya ASEAN dipicu dari pertentangan dua negara adik kuasa pasca Perang Dingin kedua, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya terlibat dalam Perang Dingin sejak 1947 dan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. 5 tokoh pendiri ASEAN yaitu Adam Malik, Tun Abdul Razak, Narcisco Ramos, S. Rajaratnam, dan Tanan Hotman. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Kedua, memiliki kebudayaan yang serupa. Ketiga, kondisi geografis. Keempat, persamaan sejarah. Kelima, memiliki motivasi yang sama. Faktor penghambat yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Ketiga, kebijakan protektif. Keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Peran ASEAN dalam perekonomian. Indonesia memiliki ekonomi terbesar keempat di ASEAN dan merupakan salah satu produsen barang konsumsi dan bahan mentah terbesar di kawasan. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan investasi di kawasan. Peran ASEAN bagi Indonesia. Kerjasama ASEAN bermanfaat bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan rasa aman dan perdamaian dalam negeri dan sesama anggota ASEAN. Rasa aman dan perdamaian ini bisa membuat kerjasama ASEAN semakin erat, sehingga pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar anggota dapat berjalan dengan optimal. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Salah satu contohnya yaitu pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedua, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Salah satu contohnya yaitu konferensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Salah satu contohnya yaitu pertukaran pelajar. Keempat, yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Salah satu contohnya yaitu ASEAN Industrial Cooperation atau AISO. AISO adalah kerjasama ASEAN di sektor industri yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sejumlah sentra industri di berbagai negara. Dampak positif dan negatif ASEAN bagi Indonesia. A. Dampak positif. Pertama, masuknya modal asing ke dalam negeri. Kedua, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Ketiga, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. B. Dampak negatif. Yang pertama, penyelenggaraan pertemuan rutin atau rapat memakan biaya dan juga waktu. Kedua, dalam mengeluarkan suatu kebijakan, Indonesia harus mempertimbangkan dampak bagi ASEAN. 3. Mendorong masyarakat hidup secara konsumtif. Yang terakhir adalah peran aktif Indonesia. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. yang kedua, Indonesia menyelenggarakan KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. yang ketiga, Indonesia menjadi penyelenggara Jakarta Informal Meeting.